Kasusnya Rasman sama Hotman ini kan ada urutan-urutan yang agak panjang ya ke belakang gitu ya, supaya kita bisa jernih melihat, gitu. Kenapa sampai terjadi kericuhan kemarin di pengadilan? Itu kan seperti bola salju gitu ya, seperti gunung es gitu terus meledak dari sana. Kalau menurut saya itu kan Rasmannya itu meledaknya bukan sama majelis hakim, tapi kepada kekecewaan dia, ya kan? Karena dia sebagai seorang terdakwa punya kesempatan untuk mau membuktikan bahwa apa yang dituduhkan nama dia yang merupakan alasan laporan dari Hotman Paris mengenai pencemaran, dia punya dasar gitu loh, ya. Dia punya alasan, dia punya bukti untuk menyatakan bahwa pada waktu saya sampaikan, ya kan, pesan itu katanya melalui media itu semua didasari sama katakanlah ada surat kuasa, ada chattingan dan lain sebagainya, karena memang Iklim Hakim yang dulunya itu adalah asistennya Hotman Paris, terakhir sesudah ada kasus lapor melapor di antara mereka, bahkan Iklim Hakim juga melaporkan loh, ya. Kan udah diakuin juga kan bahwa memang sudah ada laporan dari Mabes di Dumas ya pada waktu itu. Nah, saya juga punya kopinya itu. Saya udah dapat kopinya bahwa memang laporan itu ada. Kemudian kopi surat kuasa di mana Iklim Hakim menandatangani kepada Rasman itu juga ada. Jadi kalau kita mau urut ke belakang, makanya saya bilang kenapa kasus ini jadi meledak gitu, karena Rasman meledak di pengadilan. Kan kita tahu ya, dulu pada waktu kasusnya Rasman gonjang-ganjing mengenai ijazah palsu dan segala macam, semua orang berkomentar. Kemudian juga dalam perseteruan gitu antara Rasman sama Hotman terjadi saling tuding gitu ya kan, dan dia juga udah capek. Ini satu persatu kita bahas ya masalah ijazah palsu. Semua orang, bahkan dia sudah dikeluarkan dari Kongres Advokat Indonesia sebagai pemegang kartu, gitu, dicabut kartunya sama KAI. Kemudian dia sekarang pindah kalau nggak salah ke organisasi yang baru ya, saya lupa namanya. Nah, kenapa itu sampai terjadi kan gitu ya? Karena memang dia anggap bahwa dia melakukan suatu pelanggaran kode etik, tetapi juga dia tidak pernah diadili. Nah, ini juga satu kesalahan. Kita mesti koreksi satu-satu. Nah, jadi berasal dari mana ijazah palsu, kemudian dituding dia tidak layak sebagai lawyer, tidak punya integritas karena menggunakan ijazah palsu, dan tidak layak juga tampil di peradilan. Pertanyaan saya kepada semua masyarakat, bahkan kepada pihak-pihak pengadilan di seluruh Indonesia, apakah betul Rasman nggak punya BAS, berita acara sumpah? Apakah betul Rasman nggak punya kartu anggota dari satu organisasi? Karena itu persyaratan untuk mengikuti persidangan. Jadi kalau sampai sekarang dia bisa, ya sampai detik ini dia bisa melanglang buana mengatasnamakan dia seorang advokat, dia masih berani pakai toga segala macam, dia membuktikan bahwa dia di bawah satu naungan organisasi advokat, ya, dan dia pemegang berita acara sumpah, maka dia pede mau kemana-mana. Jadi artinya yang tuduhan orang-orang, termasuk inilah perseteruan yang diantara mereka itu, satu terbantahkan, ya kan, bahwa dia layak beracara karena dia pemegang. Nah, aku dia masuk ke masalah Iklim Hakim. Iklim Hakim adalah asisten daripada Hotman Paris yang kemudian satu saat dia merasa tidak senang karena dia merasa ada pelecehan atau secara verbal disampaikan yang dia nggak suka gitu ya, karena dianggap pada waktu itu dia dipekerjakan sebagai asisten, tapi terakhir kemudian dirayu-rayu dan segala macam gitu. Dia nggak senang, dan kemudian entah bagaimana ceritanya dia ketemu sama si Rasman. Nah, kemudian ada kesepakatan dari mereka, ya udah kita laporkan aja kalau kamu nggak terima, karena itu juga ada pelanggaran di sana, pelanggaran undang-undang terhadap pelecehan terhadap orang lain atau terhadap wanita kan gitu ya. Nah, akhirnya setuju mereka masukkan. Jadi laporan itu pernah ada, dan surat kuasa itu juga saya sudah lihat, ada kopinya sama saya di handphone saya. Jadi saya percaya bahwa itu betul. Nah, persoalannya sekarang kan di tengah perjalanan laporan, nggak tahu ada komunikasi apa antara Iklim Hakim sama Hotman Paris, sehingga kemudian Iklim Hakim cabut kuasa, ya kan?
dia cabut kuasa dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah memberikan kuasa kepada Rasman. Saya ini tidak membela, kita mau lihat legalitas apa yang dipunya Rasman sehingga memang dia punya keberanian ya untuk terus melawan statement-statement atau tuduhan-tuduhan di masyarakat bahwa tuduhan-tuduhan juga dari rekan sejawatnya nggak suka sama dia. Dia buktikan bahwa dia punya kuasa, ya kan? Dia buktikan juga dia punya chattingan-chattingan antara pembicaraan Hotman dengan Ilham Hakim. Itu di tangannya dia. Nah akhirnya memang Ilham Hakim mencabut kuasa, nggak tahu kenapa alasannya, ya kan? Mereka lah yang tahu itu. Cuman saya lihat di sini kan juga nggak benar tuh. Orang memberikan kuasa kemudian dicabut. Dan dia mengatakan tidak pernah memberikan kuasa, tapi membuat surat pencabutan. Ngapain dibikin surat pencabutan kalau surat kuasanya belum pernah ada atau tidak pernah ada? Ini kan juga udah kebohongan ditutup nama kebohongan, kan gitu kan? Akhirnya Rasman ngeluarin statement di media, bla 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 bla. Kemudian Hotman Paris mungkin merasa dipermalukan, kemudian mengambil inisiatif melaporkan kepada kepolisian. Inilah yang sekarang bergulir nih, ya kan? Pencemaran nama baik, ya kan? Nah, mulai nih jalan nih, persidangan, kalau nggak salah katanya 1, 2, 3 itu berjalan juga mulai memang agak sedikit ada interupsi. Kemudian yang keempat terjadilah kejadian kemarin Huru Hara. Tapi yang mesti kita tahu adalah sidang yang sudah dijalankan oleh majelis hakim itu dari awal sudah dinyatakan terbuka untuk umum dan boleh live, ya. Jadi kalian juga semua media yang selalu ada meliput ya, benar nggak itu? Ya, menurut informasi, menurut apa yang saya lihat ya di media itu benar bahwa 1, 2, 3 itu terbuka dan untuk umum kan gitu kan. Nah, tepat pada waktu yang sidangnya keempat, kemudian ini acara adalah untuk mendengarkan keterangan Rasmannya ya. Nah, inilah kesempatannya Rasman gitu untuk membela dirinya. Untuk membela dirinya. Seseorang dalam posisi ya kan terdakwa, dia nggak punya banyak kesempatan lagi. Yang terbayang adalah sebentar lagi dia akan diketok palu dan akan dikenakan hukuman. Tentunya sebagai seorang yang punya kemampuan untuk berargumentasi, dia coba dong membela dirinya dong, ya kan? Nah, itulah yang dia sampaikan pada waktu majelis hakim mengatakan sidang ditutup dan semua orang media juga nggak boleh masuk keluar. Dia merasa bahwa saya nggak punya kesempatan lagi atau pintu saya untuk membela diri saya mengungkapkan kebenaran terhadap kasus ini tertutup. Dia merasa bahwa ada sesuatu di belakang ini. Kenapa majelis hakim yang 3 persidangan pertama itu nggak ada masalah, tetapi di persidangan yang ricuh itu kemudian mengeluarkan satu keputusan atau kebijakan supaya itu ditutup. Di sana dia meledak, dia protes dan segala macam. Nah, saya nggak mengatakan tindakan Rasman itu benar, ya, dan kawan-kawannya termasuk Firdaus. Tetapi kita mau lihat bahwa itu adalah kegeraman, ya, seorang Rasman terhadap pengadilan yang di mata dia berpihak, tidak independen, ya, karena dia tidak diberi kesempatan, ya kan? Kalau dibilang itu terlalu, ya silakan. Ada yang bilang itu keterlaluan, ada bagaimana? Cuman kemarin dalam kesempatan kami berbicara, saya juga diundang sebagai narasumber di salah satu TV nasional, kita sepakat gitu ya. Bahkan kemarin di samping kami yang pro kontra terhadap Rasman dan Hotman, ada berdiri seorang mantan hakim agung namanya Gayus Lumbun, gitu. Kemudian Gayus Lumbun sebagai mantan hakim agung, ya kan, yang mewakili kemarin katakanlah suara dari para hakim, juga sudah menyatakan kemarin di pertemuan ya di salah satu stasiun televisi kemarin bahwa tidak ada perbuatan pidana yang terjadi pada waktu keributan itu. Tidak ada perbuatan pidana, nggak ada korban kok, nggak ada pemukulan, nggak ada apa dan segala macam. Jadi artinya pelanggaran itu masih dianggap tuh pelanggaran yang sifatnya kecil, bukan pelanggaran sifatnya pidana. Ya untuk itu dia pun sepakat untuk dicarikan jalan keluarnya. Dia pun tidak setuju pengadilan melaporkan si Rasman, ya, dalam arti melakukan tindak pidana. Kan sekarang nih kemarin saya dengar masuk laporannya
masuk pasal 335, masuk pasal 207, ya kan? Kenapa memang dia tindakan itu? Karena memang ternyata sesudah kita gali lebih jauh, undang-undang aturan mana contempt of court di Indonesia itu belum ada sampai sekarang, ya kan? Makanya hakim pun kelimpungan, mau minta pertanggungjawaban, mau bertindak atas nama penghinaan kepada hakim atau pelecehan kepada lembaga peradilan, ternyata undang-undang contempt of court-nya nggak ada. Makanya mereka larilah kepada pasal 335 dan pasal 207. Nah, pasal 335 kalau menurut saya juga pencemaran yang sudah banyak ditinggalkan. Karena ini pencemaran ini adalah pasal karet, ya kan? Kemudian pasal 207 itu adalah penghinaan kepada lembaga-lembaga negara gitu ya kan. Nah, kalau mau diartikan ke situ ya silakan. Tetapi artinya nggak ada juga perbuatan pidana. Jadi saya bukan membela, tetapi artinya saya sebagai seorang advokat dan Rasman sebagai seorang advokat, saya mesti katakan bahwa janganlah kita mengadili sesama rekan sejawat. Karena hakim, jaksa, polisi, dan pengacara dan advokat itu sama-sama penegak hukum. Ya, kami juga dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi mestinya kita malu. Makanya kalau pendapat saya, bagaimana cara penyelesaian ini? Bung Gayus Lumun kemarin sudah menyampaikan bahwa sebaiknya ini disampaikan dengan KY, ya, Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim memanggil hakim atau majelis hakim Jakarta Utara, dipanggil, diminta penjelasan, kemudian para pengacara yang dianggap membuat rusuh pada waktu itu dipanggil juga, ya, kemudian dicarikan solusi yang terbaik. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita nggak boleh menang-menangan aja. Kalau saya dengar dari keterangan para Rasman CS ini ya, bahwa memang hakim dari awal itu terlalu keras sama mereka, maka nggak menghargai. Bahkan katanya pada waktu Rasman masuk, belum duduk di depan, hakim langsung, "Hei Rasman, kau terdakwa duduk di sana." Saya pun kalau di situ saya marah loh. Emang siapa? Kita akan berlaku azas praduga tidak bersalah. Even seseorang udah jadi terdakwa di pengadilan, dia belum diputus. Bisa aja nanti dalam perjalanan pembuktian ke depan, dia tidak bersalah. Kenapa baru duduk diperiksa sebagai terdakwa aja, langsung sudah dianggap terpidana gitu? Ini kan nggak benar, ya. Padahal seorang hakim itu kan tidak boleh berpihak, dan seorang hakim dituntut seorang yang katakanlah punya nalar yang cukup luas, punya kebijaksanaan yang luar biasa gitu, sehingga bisa mengantisipasi jalannya persidangan. Jadi kejadian keributan kemarin, kalau menurut saya juga ketidakmampuan hakim untuk memanage jalannya persidangan. Bang, bisa dibilang kan itu emang dari sidang pertama, kedua, ketiga kan udah terbuka. Sidang pertama, kedua, ketiga kan sudah terbuka tuh Bang. Terus saat Bang Rasman bilang saat Bang Hotman datang, itu tiba-tiba langsung sidang tertutup itu kayak ada intervensi gitu guys Bang. Ya, justru indikasi gitu. Makanya Rasman itu semakin marah. Kok di awal nggak ada masalah, pas di sidang keempat yang rusuh kemarin itu kemudian dinyatakan tertutup, ya kan? Pada waktu Hotman Paris ini hadir, jadi cenderung ada dugaan bahwa ada apa sih? Ya wajar aja. Namanya orang mau dihukum, mau diketok palu, ya apapun dia boleh curiga terhadap situasi yang berubah sedemikian drastis. Dari mulai terbuka untuk umum, kemudian tertutup pada saat seseorang yang namanya pelapornya hadir di sana. Ya dia menduga ada apa ini gitu. Sementara dia punya kesempatan di sana untuk membuktikan ya kepada majelis hakim dan kepada semua masyarakat, karena ini kan udah masalah publik. Apa sih yang mesti, kalau katakanlah ya ada nih kesan bahwa ini ada masalah-masalah asusila di sini. Asusilanya sejauh apa sih? Dan yang mau dibongkar ini asusilanya seseorang yang namanya Hotman Paris. Hotman Paris dalam perjalanan, dalam track recordnya, urusan apa lagi yang nggak ada melanggar yang menyerempet asusila, ya, dengan Instagramnya dia, dengan bangganya, dengan joget-jogetnya, dia berenang sana, ada videonya peluk-peluk, cium-cium wanita, ya kan? Terus kalau dia menyatakan bahwa wah ini kita sebagai advokat begini, sama seperti yang Firdaus sekarang dipecat, dia mengatakan wah itu Firdaus dipecat, kemudian sekarang keluar dari KI, sudah bernaung di salah satu lagi, kalau nggak salah di Pradi apa gitu, WBI kalau nggak apa gitu. Ya. Dia bilang itu loncat sana loncat sini. Saya mau katakan begini, Hotman Paris, Anda pernah berhadapan dengan kita,
Ya, pada waktu saya menjadi kuasa hukumnya Hotma Sitompul dalam case Hotma pada waktu bermasalah sama istrinya. Belum apa-apa Anda sudah expose segala macam ya mengenai masalah keluarga dan tidak pernah Anda mendamaikan. Itu satu poin ya kan yang kami laporkan ke Dewan Kehormatan Peradi sehingga akhirnya Anda dihukum diskors 3 bulan. Tapi apa yang Anda lakukan tahun 2002 kalau nggak salah itu di akhir tahun? Anda keluar karena Anda sakit hati dihukum. Anda juga melaporkan saya. Saya dan teman-teman sama dihukum juga ke 3 bulan di level di tingkat pertama. Tapi kita nggak nyerah, kami banding. Dibanding, kami dibebaskan. Anda dihukum. Sama juga kelakuan Anda kok. Anda dihukum, Anda kabur kok, pindah ke organisasi lain. Gentleman dong, jangan ngomongin orang, oh itu si Firdaus gini-gini nih pindah, lu juga pindah. Sama aja juga kutu loncat, tau nggak? Jadi sama-sama orang yang tidak punya tidak punya harga diri juga gitu ya kan. Karena organisasi yang sudah membesarkan Anda itu Peradi, kenapa perlu diadilin? Dia kok yang masukin gugatannya atau laporannya ke Peradi.